Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu ale-ale sending yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Renungan kita pada pagi ini, Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2026, terambil dari kitab 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpah kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini, engkau akan mengalami peperangan. Demikian firman Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini, saya memberi topik dengan judul, Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang hatinya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Firman Tuhan hari ini, ayat ini mengajar kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah lalai melihat kehidupan kita. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk menemukan orang yang hatinya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kepada mereka, Tuhan berjanji memberi kekuatan, memberi pertolongan, dan penyertaan. Bapak Ibu, ini janji Tuhan kepada orang yang mencari, orang yang mau mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu memberi kekuatan, memberi penyertaan kepada kita, orang yang mencarinya. Bapak Ibu, saya ingin hari ini mengingatkan kembali kepada kita dengan salah satu contoh. Ada raja, orang Yehuda, yang pada saat ini raja yang bernama Asa. Asa ini adalah salah satu raja dari awal hidupnya hingga akhirnya, selama dia memimpin menjadi seorang raja, dia tidak mengandalkan Tuhan, dia tidak bersandar kepada Tuhan. Dapat kita buktikan 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan kepada tabib-tabib. Nah, ini bukti salah satu seorang pemimpin Raja Asa yang dari awal sampai akhir hidupnya, sampai dia sakit menderita, dia tidak pernah mau mencari Tuhan, dan dia tidak pernah mau mengandalkan Tuhan. Ini salah satu contoh pengalaman Bapak Ibu dalam kehidupan, perbuatan nyata, 2000 tahun mungkin lebih, pengalaman seorang raja yang tidak mengandalkan Tuhan, dan dia tidak mau mencari Tuhan, dan akhir hidupnya dia menderita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, renungan pada hari ini ingin mengingatkan kepada kita bahwa mata Tuhan tidak seperti mata kita manusia yang selalu terbatas. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Artinya tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Ia melihat perbuatan kita. Ia melihat penderitaan kita. Dia melihat, Bapak Ibu, air mata kita, dan juga Ia melihat setiap kebaikan yang kita lakukan. Meskipun mungkin kebaikan kita itu tidak pernah dilihat oleh orang lain. Bapak Ibu ale-ale sending dikasih oleh Tuhan. Tuhan mau mencari orang-orang percaya yang memiliki hati yang sungguh-sungguh mau bersandar kepada Tuhan. Artinya adalah orang percaya itu memiliki hati yang terus-menerus, kontinu, mau menyerahkan hidupnya hanya satu-satunya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan takut. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Carilah Tuhan, maka Tuhan akan bertindak, dan Dia akan memberi kekuatan kepada kita yang lemah, dan Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita, orang-orang yang percaya, walaupun dalam kesulitan, walaupun dalam
banyak berbagai masalah persoalan dalam kehidupan yang kita jalani hari ini. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kepada kita bahwa mata Tuhan ya tertuju kepada hati orang yang mau mencarinya. Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang percaya yang berseru, yang memohon pertolongan kepadanya. Bapak Ibu, apapun yang hari ini kita lakukan, apapun perbuatan yang kita lakukan, Tuhan melihat. Allah ingin melihat kita hari ini menjadi orang yang percaya, yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, yang sungguh-sungguh mau bersandar hanya kepada Tuhan saja. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Kiranya Bapak Ibu alih-alih sending diberkati oleh Tuhan. Shalom. Amin.